Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat calon peternak sukses dan peternak yang sudah sukses. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Di video kali ini kita akan membahas cara menangani domba yang susah melahirkan. Untuk yang pertama, kita sediakan air bersih. Dan yang kedua, cari tempat yang nyaman untuk kita eksekusi dombanya. Setelah air dan domba sudah disiapkan, kita cuci tangan dulu dengan air yang sudah disediakan tadi. Kenapa kita harus cuci tangan? Karena nanti tangan kita akan dimasukkan ke dalam alat kelamin domba indukannya. Apabila tangan kita tidak bersih, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan infeksi pada rahim si domba tersebut karena adanya bakteri yang menempel di tangan kita. Selanjutnya kita raba dulu di bagian alat kelamin dombanya ya. Apakah anakan domba itu sudah dekat pintu keluar atau alat kelamin atau masih di dalam rahim? Kalau masih jauh dari pintu keluar, kita raba-raba dulu di bagian perut induk domba sebelah kanan ya bosku, yang sebelah kanan bawah. Biasanya di situ kita akan tahu berapa anak domba dan apakah domba masih hidup ataupun sudah mati. Dan kita pijat, kita urut-urut pelan-pelan agar anak domba mendekati pintu keluar atau kelamin induknya. Tidak mudah memang, kita harus tega, kita harus yakin, karena kalau tidak kita tangani masalah domba susah melahirkan seperti ini, bisa jadi si anak domba mati. Bahkan yang paling fatal itu jika anak domba mati di dalam rahim indukannya dan tidak bisa keluar, maka indukan domba itu akan ikut mati juga bosku. Udah rugi berapa kita ya, karena indukannya itu terinfeksi kandungannya. Dan kita sebagai peternak breeding khususnya, diwajibkan untuk memberikan pertolongan pada ternak-ternak kita. Kita juga kalau dibilang tidak berperi kehewanan, tapi kita ya tujuannya baiklah, menolong domba-domba kita ya. Ya mungkin kalau siang hari kita bisa panggil dokter hewan, tapi kalau posisi seperti ini di malam hari, kita terpaksa harus bisa menanganinya sendiri. Dan masalah seperti ini kami juga mengalami, bukan cuma 1 atau 2 kali, tapi bahkan udah puluhan indukan domba kita tangani dan belum ada induk yang gagal seperti induk yang mati. Paling ya anaknya ada yang mati 1 atau 2 ekor, wajar lah. Jika ada yang mikir kenapa indukan domba susah melahirkan, itu kalau di kandang kami kebanyakan anak si domba itu terlalu besar bosku. Karena pakan untuk domba-domba di kandang kami itu menggunakan konsentrat yang kaya protein dan karbohidrat. Tapi istimewanya anak domba indukan dari kandang kami itu
tumbuh besar dan sehat-sehat ya, semua ada plus minusnya lah. Nah, seperti ini indukan yang ada di video, kita itu dulu beli harga 2 juta, kemarin pas hamil itu ditawar 4,5. Soalnya kan pas waktu kita beli, kalau kita beli indukan itu indukan yang besar tapi masih kuru, jadi kita di situ main konsentrat itu karena indukan kan masih kuru, terus kita gemukin juga kita kawinkan ke jantan yang super. Jadi kan di situ misalkan kalau gemuk aja kan kita udah untung, apalagi kalau sampai hamil gitu kan, udah untung berapa itu. Padahal saya cuman pelihara kalau nggak salah itu 5 bulanan lah, 5 bulanan ini udah beranak, dan alhamdulillah itu indukan yang di video itu beranak 3 jantan semua itu bos. Tapi ya beginilah, kalau anaknya terlalu besar memang susah untuk keluarnya ya, harus ada bantuan dari tim khusus ini, rekan-rekan saya ini. Ya tonton terus ini videonya bosku, agar tidak salah pengertiannya. Ini kami tidak ada tujuan untuk apa namanya menyiksa hewan atau gimana gitu, tidak ya. Tapi kalau menangani domba seperti ini memang kita harus apa ya namanya, kalau bahasa Jawanya itu kita harus tegel, kita harus siap memang, karena banyak orang yang nggak tega tuh melihat seperti ini. Tapi kalau kok kita nggak tega itu malah yang pertama kasihan si indukan domba tuh, terus yang kedua kita udah rugi berapa gitu kan bosku. Kemarin aja udah ditawar 4 juta, 4,5 gitu kan, mosok modal segitu mau hilang begitu aja kan. Kita ya bahasa Jawanya eman-eman lah. Terus alhamdulillah indukan ini beranak 3 ekor, itu jantan semua bosku, jantan semua. Dan ya panjenengan tahu sendiri berapa kalau anak 1 jantan harga berapa, anak 2 jantan harga berapa, dan anak 3 jantan tentunya harga lebih ekstrim ya. Ini ya sedikit ada kendala, tapi hikmahnya luar biasa, berkahnya luar biasa ini bosku. Ini lahirnya anak yang kedua, warna putih polos, jantan itu bosku. Itu yang anak pertama itu pakai masker, ada hitamnya di bagian mulut dan berkacamata. Itu juga jantan bosku ya. Itu masnya juga agak kesusahan untuk ngambil anak yang ketiga, itu masih meraba-raba, karena anak yang ketiga memang yang paling dalam itu ya. Itu udah mulai kelihatan kakinya itu, tapi kurang tahu itu kaki sebelah depan atau belakang itu, soalnya belum terlihat itu kepalanya, belum terasa ada kepala, tapi kelihatannya itu kok kaki belakang itu bos, soalnya nggak ada kepalanya gitu. Untuk yang satu itu yang anak pertama itu tadi
kepala sama kaki bareng keluarnya. Yang anak kedua kepalanya dulu, itu malah kakinya belum ketemu juga, itu tadi diraba-raba di dalam rahimnya. Dan pada akhirnya kaki udah ketemu, bisa keluar. Terus ini anak yang ketiga ini kayaknya ini kaki belakang dulu ini malah, makanya itu masnya itu agak kesusahan, itu si Mas Yainur itu teman saya. Ini untuk indukannya masih sehat itu bosku. Itu sebenarnya domba mau melahirkan itu dari kemarin bosku, tapi saya kira itu bisa melahirkan secara mandiri, soalnya itu udah keluar cairannya itu kemarin sore, keluar cairan. Terus malam dia udah nggak bisa berdiri. Terus pada akhirnya di siang hari ini kita eksekusi bosku, kita bantu untuk melahirkan. Nah ini benar kan, itu keluar dari rahim ibunya itu kaki belakangnya dulu. Kita ambil pelan-pelan agar anaknya selamat dan induknya tidak kesakitan bosku. Itu yang terakhir itu juga pakai sepatu, itu ada warna hitamnya di bagian kaki, pakai masker juga. Itu 3 jantan bersaudara sudah keluar. Nah itu kita coba cek lagi itu apakah masih ada cempenya atau tidak, itu ya bosku. Nah itu kita cek dulu masih ada cempenya atau tidak. Kalau sudah tidak ada, ya kita bangunkan indukannya. Tapi kalau masih ada, kita raba-raba lagi ke dalam rahim ibu ya. Ini sudah tidak ada bosku, dan kita bangunkan indukannya. Alhamdulillah indukan sehat dan anak-anaknya juga sehat-sehat semua bosku. Untuk tahap yang terakhir, kita bersihkan anakan dan indukannya, lalu kita suntik induknya pakai B komplek sama penguat otot. Terus setelah 2 hari kita suntik vaksin sama suntik anti parasit. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam peternakan, salam sukses. Kata-kata Mbak Najwa Shihab, hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Selamat siang, salam perjuangan.